Salam semua, kami dari kelompok 6 akan presentasikan hasil perhitungan aljabar linier dan matriks. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya Sri Gusina sebagai ketua kelompok. Nama saya Olantianus Devi Maksering. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Fadila. Saya Fadri Zulkudua. Perkenalkan, nama saya Heramawan Rustandi. Perkenalkan, nama saya Yunus Cornelis KB. Berikut ada beberapa materi yang akan kami presentasikan, yaitu yang pertama, operasi penjumlahan pada matriks, kedua, operasi perkalian skalar dan penjumlahan pada matriks, dan yang ketiga, ada operasi perkalian matriks. Lalu berikutnya, yaitu pemecahan SPL dengan metode Cramer, metode inverse matrix, dan Gauss-Jordan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan data-data yang telah kami peroleh sebelumnya. Data tersebut bersumber dari jambibps.go.id. Kami mengambil data AIDS dan juga DBD pada wilayah Kerinci, Merangin, Sarolangun, Tanjung Jabung Timur, dan Tebo. Di tahun 2010 hingga tahun 2014. Dari data-data tersebut, kami mengubahnya menjadi matriks A dan B, di mana A adalah matriks yang datanya diperoleh dari data AIDS, yang B itu dari data DBD. Dalam matriks A bisa kita lihat ada angka 3 di baris 1 kolom 1, yang dimana angka tersebut diperoleh dari data AIDS di wilayah Kerinci tahun 2010. Lalu di kolom kedua, baris 1, itu ada angka 2, yang dimana data tersebut diambil dari AIDS juga di wilayah Kerinci tahun 2011. Dan sama berikutnya, di baris 1, semua tersebut terdapat di wilayah Kerinci dengan tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Untuk baris 2, itu adalah wilayah Merangin, di mana terdapat angka 8, itu adalah data dari tahun 2010. Hingga seterusnya di baris kedua adalah wilayah Merangin di tahun 2010, 11, 12, 13, hingga 2014. Lalu berikutnya di baris ketiga, di kolom pertama ada angka 1, masih di penyakit AIDS, karena kita sedang bahas matriks A. Jadi, angka 1 didapat dari Sarolangun di tahun 2010 hingga seterusnya di baris ketiga, itu masih terdapat di wilayah Sarolangun. Di baris keempat kolom 1, terdapat angka 4 yang dimana data tersebut didapat dari Tanjung Jabung Timur tahun 2010, yang artinya di tahun 2010 terdapat 4 kasus penyakit AIDS di Tanjung Jabung Timur. Dan di baris keempat seterusnya hingga di angka ke-0, yaitu pada tahun 2014 tidak ada kasus penyakit AIDS di Tanjung Jabung Timur. Dan yang terakhir, di baris kelima kolom pertama terdapat angka 6, yang dimana data tersebut diperoleh dari tahun 2010 wilayah Tebo, yang artinya di wilayah Tebo terdapat 6 kasus di tahun 2010. Hingga seterusnya di baris kelima, di nomor ke-1, yaitu artinya di tahun 2014 di wilayah Tebo hanya ada 1 kasus penyakit AIDS. Lalu berikutnya di matriks B, yaitu data penyakit DBD masih di wilayah yang sama dan di tahun yang sama. Di baris pertama, kolom pertama, angka 0, yang dimana tahun 2010 di wilayah Kerinci tidak ada kasus DBD. Hingga seterusnya dari tahun 2010 hingga 2014 yang berhenti di angka 3, di mana angka 3 tersebut menunjukkan arti di mana Kerinci memiliki 3 kasus DBD pada tahun 2014. Di matriks B, pada baris kedua, kolom pertama ada angka 0, yang dimana menunjukkan di tahun 2010 di wilayah Merangin tidak ada kasus DBD. Hingga seterusnya di baris kedua ini, dari tahun 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014, angka tersebut berubah-ubah
hingga akhirnya tahun 2014 hanya ada 14 kasus DBD di wilayah Merangin. Lalu berikutnya ada di baris ketiga itu, pertama tahun 2010 tidak ada kasus, yaitu angka 0 yang melambangkan tidak ada kasus di sana. Lalu di baris ketiga ini, seluruhnya itu adalah wilayah Sarolangun dari tahun 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014. Lalu di Tanjung Jabung Timur, di baris keempat, itu ada angka 15 di kolom pertama. Baris 4 kolom pertama, itu angka 15 didapat dari data 2010 di wilayah Tanjung Jabung Timur, yang artinya pada tahun 2010 itu terdapat 15 kasus DBD di Tanjung Jabung Timur. Hingga seterusnya di baris keempat itu adalah wilayah Tanjung Jabung Timur, yang dimana kasusnya terus naik dan juga turun di tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Dan 2014 di Tanjung Jabung Timur menurun hingga di angka 43. Di baris kelima itu ada wilayah Tebo, yang dimana di baris kelima kolom pertama itu ada angka 3, menunjukkan di data DBD di wilayah Tebo itu pada tahun 2010 terdapat 3 kasus. Dan seterusnya di baris kelima ada wilayah Tebo dari 2010 hingga 2014. Setelah membuat dua buah matriks A dan B, kami melakukan pengoperasian pada kedua matriks tersebut. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai pengoperasian kedua matriks, yaitu operasi penjumlahan pada matriks A dan B. Berikut saya akan menjelaskan operasi penjumlahan matriks A dan B. Matriks A 3, 2, 4, 1, 6, 8, 0, 3, 3, 1, 1, 0, 2, 1, 4, 3, 2, 3, 0, 6, 1, 0, 5, 1. Matriks B 0, 0, 0, 3, 3, 0, 15, 3, 10, 14, 0, 75, 28, 8, 14, 15, 161, 68, 71, 43, 3, 68, 39, 15, dan 14. Nah, kalau untuk penjumlahan bentuk matriks itu caranya gampang sekali. Ingat rumusnya adalah baris pertama pada matriks A ditambah baris pertama pada matriks B. Sekarang kita perhatikan matriks A dan matriks B. Tadi rumusnya adalah baris pertama matriks A ditambah baris pertama pada matriks B. Baris pertama pada matriks A itu ada 3, 2, 4, 1, 6. Ditambah baris pertama pada matriks B ada 0, 0, 0, 3, 3. Terus selanjutnya baris kedua matriks A 8, 0, 3, 3, 1. Ditambah baris kedua pada matriks B 0, 15, 3, 10, 14. Lakukan seterusnya sampai ke baris yang terakhir, yaitu baris kelima pada matriks A itu ada 6, 1, 0, 5, 1. Ditambah baris kelima pada matriks B 3, 68, 39, 15, 14. Sehingga memperoleh hasil baris pertama 3, 2, 4, 4, 9. Baris kedua 8, 15, 6, 13, 15. Baris ketiga 1, 76, 28, 10, 15. Baris keempat 19, 164,
70, 74, 43, baris kelima 9, 69, 39, 20, dan 15. Saya akan menjelaskan tentang operasi perkalian skalar dan penjumlahan matriks, yaitu setengah dikali matriks A ditambah matriks B. Langkah pertama, kalikan 1/2 dengan semua bilangan pada matriks A. Misal, 1/2 dikalikan dengan 3, 1/2 dikalikan dengan 2, 1/2 dikalikan dengan 4, 1/2 dikalikan dengan 1, 1/2 dikalikan dengan 6, dan seterusnya. Maka hasilnya akan seperti ini, yaitu 3/2, 1, 2, 1/2, 3, 4, 0, 3/2, 3/2, 1/2, 1/2, 1/2, 0, 1, 1/2, 2, 3/2, 1, 3/2, 0, 3, 1/2, 0, 5/2, 1/2. Kemudian ditambah dengan matriks B dengan cara dijumlahkan bilangan matriks A dengan matriks B sesuai dengan kolom dan baris masing-masing bilangan. Misal, 3/2 ditambahkan dengan 0, 1 ditambahkan dengan 0, 2 ditambahkan dengan 0, 1/2 ditambahkan dengan 3, 3 ditambahkan dengan 3, dan seterusnya. Maka hasilnya akan seperti ini, yaitu 3/2, 1, 2, 7/2, 6, 4, 15, 9/2, 23/2, 29/2, 1/2, 151/2, 28, 9, 29/2, 17, 325/2, 69, 145/2, 43, 6, 137/2, 39, 35/2, 29/2. Berikut adalah perkalian matriks A dan B. Cara untuk mendapatkan hasil dari perkalian matriks A dan B yaitu dengan mengkalikan baris 1 matriks A dengan kolom 1 matriks B. Setelah selesai mengkalikan baris 1 matriks A dengan kolom 1 matriks B, lanjut dengan mengkalikan baris 2 dari matriks A dengan kolom 1 matriks B sampai seterusnya. Contohnya, hasil dari 33 yaitu 3 dikali 0 tambah 2 dikali 0 tambah 4 dikali 0 tambah 1 dikali 15 tambah 6 dikali 3 sama dengan 33. Intinya adalah satu baris matriks A dikalikan dengan seluruh kolom pada matriks B, lalu diulang lagi mengkalikan baris 2 dengan seluruh kolom pada matriks B, dan seterusnya. Akan menjelaskan tentang SPL. Untuk SPL yang akan digunakan adalah matriks A dengan metode Cramer dengan menggunakan metode augmented untuk mencari determinan pada matriks A. Untuk SPL-nya sebagai berikut: 3x1 ditambah 2x2 ditambah 4x3 ditambah x4 ditambah 6x5 sama dengan 21. 8x1 ditambah 3x3 ditambah 3x4 ditambah x5 sama dengan 23. X1 ditambah X2 ditambah 2X4 ditambah X5 sama dengan 7. 4X1 ditambah 3X2 ditambah 2X3 ditambah 3X4 sama dengan 19. 6X1 ditambah X2 ditambah 5X4 ditambah X5 sama dengan 20. Untuk yang pertama yaitu mencari determinan pada matriks A dengan cara ubah angka 8 di baris 2 kolom 1 menjadi 0 dengan mengkalikan minus 8/3 dengan baris 1 lalu ditambah dengan baris 2. Selanjutnya, ubah angka 1 di baris 3 kolom 1 menjadi 0 dengan mengkalikan min 1/3 dengan baris pertama lalu ditambah dengan baris ketiga. Ubah angka 4 di baris 4 kolom 1 menjadi 0 dengan mengkalikan minus 4/3 dengan baris pertama lalu ditambahkan dengan baris keempat. Ubah angka 6 di baris 5 kolom 1 menjadi 0 dengan mengkalikan minus 2 dengan baris pertama lalu ditambahkan dengan baris kelima. Ubah 1/3 di baris 3 kolom 2 menjadi 0 dengan mengkalikan 1/16 dengan baris 2 lalu ditambahkan dengan baris 3.
Ubah angka sepertiga di baris 3 kolom 2 menjadi 0 dengan mengkalikan 1/16 dengan baris 2 lalu ditambahkan dengan baris 3. Ubah angka sepertiga di baris 4 kolom 2 menjadi 0 dengan mengkalikan 1/16 pada baris 2 lalu ditambahkan dengan baris keempat. Ubah angka min 3 di baris 5 kolom 2 menjadi 0 dengan mengkalikan min 9/16 dengan baris 2 lalu ditambahkan dengan baris kelima. Ubah angka min 61/16 di baris 4 kolom 3 menjadi 0 dengan mengkalikan min 61/29 di baris 3 lalu ditambahkan dengan baris 4. Ubah angka min 59/16 di baris 5 kolom 3 menjadi 0 dengan mengkalikan min 59/29 dengan baris 3 lalu ditambahkan dengan baris 5. Ubah angka min 18/29 di baris 5 kolom 4 menjadi 0 dengan mengkalikan min 1/3 dengan baris 4 lalu ditambahkan dengan baris 5. Kemudian hitung diagonal utamanya sehingga memperoleh hasil minus 162 pada matriks A. Untuk metode Cramer memiliki rumus determinan Bx per determinan A. Jika sebelumnya nilai determinan A sudah ditemukan, maka sekarang kita akan beralih pada determinan Bx. Pada determinan Bx ini digunakan untuk mencari nilai determinan B1 sampai dengan B5. Untuk B1, masukkan nilai dari hasil persamaan ke dalam kolom 1 matriks A, lalu ubah ke dalam bentuk segitiga atas dengan menggunakan metode OBE. Yang pertama, ubah kolom 1 menjadi 0 dengan menggunakan minus 23/21 ke baris 1, lalu ditambah dengan baris 2. Kalikan min 1/3 dengan baris 1, lalu ditambah dengan baris 3. Kalikan min 19/21 dengan baris 1, lalu ditambah dengan baris keempat. Kalikan min 20/21 dengan baris 1, lalu ditambah dengan baris 5. Ubah kolom 2 baris 3 sampai 5 menjadi 0 dengan mengalihkan 7/46 dengan baris 2 lalu ditambah dengan baris 3. Kalikan 25/46 dengan baris 2 lalu ditambah dengan baris 4. Kalikan min 19/46 dengan baris 2 lalu ditambah dengan baris 5. Ubah kolom 3 baris 4 dan 5 menjadi 0 dengan mengalihkan min 109/71 dengan baris 3 lalu ditambah dengan baris 4. Kalikan min 149/71 dengan baris 3 lalu ditambah dengan baris 5. Ubah baris 5 kolom 4 menjadi 0 dengan mengalihkan 20/3 dengan baris 4 lalu ditambah dengan baris 5. Lalu kalikan diagonal utamanya sehingga bernilai minus 324 pada matriks B1. Untuk determinan matriks B2 memiliki nilai yang sama dengan determinan pada matriks B1. Untuk determinan B3 yaitu masukkan nilai dari hasil persamaan ke dalam kolom 3 pada matriks A, kemudian hitung determinan matriksnya menggunakan metode OBE. Yang pertama, ubah kolom 1 baris 2 sampai dengan 5 menjadi 0 dengan mengkalikan minus 8/3 dengan baris 1, lalu ditambah dengan baris 2. Kalikan min 1/3 dengan baris 1, lalu ditambah dengan baris ketiga. Kalikan min 4/3 dengan baris 1, lalu ditambah dengan baris 4. Kalikan min 2 dengan baris 1, lalu ditambah dengan baris kelima. Ubah kolom 2 baris 3 sampai 5 menjadi 0 menggunakan 1/16 dengan baris 2,
lalu ditambah dengan baris 3. Kalikan 1/16 dengan baris 2, lalu tambah dengan baris keempat. Kalikan min 9/16 dengan baris 2, lalu ditambahkan dengan baris kelima. Ubah kolom 3 pada baris 4 dan 5 menjadi 0 dengan mengkalikan min 59/11 dengan baris 3, lalu ditambah dengan baris keempat. Kalikan min 5/3 dengan baris 3, lalu ditambah dengan baris kelima. Kalikan setiap angka yang ada pada diagonal utamanya sehingga memperoleh hasil minus 162 pada matriks B3. Untuk determinan matriks B4 dan B5 yaitu bernilai minus 162, sama dengan nilai yang ada pada matriks B3. Kemudian untuk mencari nilai X1 sampai dengan X5 menggunakan rumus determinan Bx per determinan A. Untuk X1-nya yaitu minus 324 per minus 162 sama dengan 2. Untuk X2-nya sama dengan minus 324 per minus 162 sama dengan 2. Untuk X3-nya minus 162 per minus 162 sama dengan 1. Untuk X4-nya sama dengan minus 162 per minus 162 sama dengan 1. Untuk X5-nya yaitu minus 162 per minus 162 sama dengan 1. Sekarang saya akan menjelaskan metode inverse matrix pada SPL. Kami menggunakan matriks A untuk menggunakan metode ini. Inverse matrix dengan rumus X sama dengan A inverse dikali B. B itu dimana merupakan hasil nilai dari SPL. Hasil nilai SPL kami yaitu 21, 23, 7, 19, 20. Untuk mencari A inverse, pertama yang harus kita lakukan adalah mencari determinan A. Kami mencari determinan A menggunakan metode augmented di mana matriks diubah ke segitiga atas, di mana di bawah diagonal utama itu merupakan 0. Seperti yang tadi saya bilang, kami akan mencari determinan menggunakan metode augmented, di mana baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan baris kelima akan diubah menjadi 0. Dengan cara baris kedua dikenakan ke baris 1. Min 8/3 dikali dengan 3, lalu ditambah dengan 8. Hasilnya adalah 0. Lalu min 1/3 dikali dengan 3 ditambah 1. Hasilnya adalah 0. Lalu min 4/3 dikali ke 3 ditambah 4. Hasilnya sama dengan 0. Lalu min 2 dikalikan ke 3 ditambah 6. Hasilnya sama dengan 0. Dan seterusnya, semuanya diubah menjadi 0, terkecuali bagian atas. Nah, berikut hasil dari metode augmented yang telah kami lakukan, yaitu ada angka 3, min 16/3, min 5/16, min 12/5, dan ada 11. Itu semua diagonal utama dikalikan dan akan menjadi min 132. Jadi determinan A-nya adalah min 132. Lalu berikutnya mencari kofaktor dari matriks A. Pertama-tama kami akan mencari kofaktor 1, 1.
karena kofaktor 1, 1. Jadi mari kita tutup baris pertama dan juga kolom pertama. Dan nanti akan diperoleh matriks 4 kali 4 yaitu 0, 3, 3, 1, 1, 0, 2, 1, 3, 2, 3, 0, 1, 0, 5, 1. Setelah mendapatkan matriks 4 kali 4, maka lakukan ekspansi pada matriks tersebut. Kita akan melakukan ekspansi pada kolom pertama dan diperoleh sebagai berikut. Lalu, berikutnya lakukan metode Sarus pada masing-masing matriks. Dan setiap hasil dari metode Sarus yang telah dilakukan, semuanya dikali dengan angka pada kolom pertama yang sebelumnya telah kita tentukan, dan hasilnya adalah min 33. Dan seterusnya, kofaktor yang kita cari adalah sampai 5 menggunakan cara yang seperti itu. Dan berikut adalah hasilnya kofaktor yang telah kami cari, yaitu ada min 33, min 41, 45, 55, min 36, 33, 65, min 81, min 55, 12, dan seterusnya. Dan lalu berikutnya, karena kita mencari A inverse, maka kofaktor ditranspos. Setelah kita mendapatkan determinan A dan juga kofaktor, maka kita bisa melakukan inverse matriks A. Ingat, ini masih matriks A. Kita harus mencari inverse terlebih dahulu sebelum kita melakukan metode inverse matriks pada SPL. A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali kofaktor. Lalu kita masukkan angka-angka yang sudah tadi kita temukan. Determinan sama dengan min 132. Dan kofaktornya juga sudah ditemukan tadi. Hingga setelah itu kita bisa melakukan perkalian skalar. Masukkan 1 per min 132 ke dalam matriks. Dan hasilnya seperti ini. Setelah sudah dimasukkan, lalu lakukanlah penyederhanaan pada matriks tersebut. Setelah mendapatkan inverse matriks A, maka kita bisa menyelesaikan SPL dengan metode inverse matriks dengan rumus X sama dengan A inverse dikali B. Ingat, di mana B itu adalah hasil nilai SPL. Kita masukkan matriksnya dan juga hasil nilai SPL, lalu kita kalikan. Ingat, baris dikali kolom untuk perkalian matriks. Ini pun berlaku pada inverse matriks. Dan hasilnya akan seperti ini. Dan lalu, setelah sudah dikalikan, akan mendapatkan nilai X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 1, X4 sama dengan 1, dan X5 sama dengan 1. Itulah cara menyelesaikan SPL menggunakan inverse matrix. Metode Gauss-Jordan A dan B. Pertama kita ubah dulu 3-nya menjadi 1 dengan cara 1/3. Setelah itu kolom 2, 3, 4, dan 5-nya kita ubah menjadi 0 dengan cara dikali min 8, min 1, min 4, dan min 6. Kemudian pada baris 2, kolom 2, kita ubah menjadi 1 dengan cara dikalikan dengan min 3/16. Berikutnya, setelah kita ubah menjadi 1, kolom 3, kolom 4, dan 5 kita ubah menjadi 0 dengan cara min 1/3, min 1/3, dan 3. Lalu kemudian pada baris 3, kolom 3, kita ubah menjadi 1 dengan cara min 16/29 dengan
dengan cara dikalikan. Kemudian pada kolom bawahnya, kolom 4 dan 5 kita ubah menjadi 0 dengan cara 61/16 dan 59/16 dengan cara dikalikan. Kemudian pada baris 4, kolom 4 kita ubah menjadi 1 dengan cara dikalikan dengan min 29/54. Kemudian setelah itu kita ubah menjadi 0 dengan cara pada baris 4 kolom 5 kita ubah menjadi 0 dengan cara dikalikan dengan 18/29. Setelah itu pada baris 5 kolom 5 kita ubah menjadi 1 dengan cara dikalikan dengan 1/3. Lalu sisanya yang masih tersisa kita ubah menjadi 0 yang akan kita ubah menjadi 0 terlebih dahulu di baris 5, kolom 4, kolom 3, kolom 2, dan kolom 1 dengan cara min 47/18, min 31/29, min 45/16, dan min 2. Kemudian pada baris 4 dengan kolom 3, 2, dan 1 kita ubah menjadi 0 dengan cara 27/29, 1/16, dan min 1/3. Dan baris 3 kolom 2 dan 1 kita ubah menjadi 0 dengan cara min 23/16 dan min 4/3. Lalu pada baris 2 kolom 1 kita ubah menjadi 0 dengan cara min 2/3. Lalu berikutnya hasil dari matriks identitasnya adalah 1, 1, 1, 1, 1. Sehingga X1-nya adalah 2, X2-nya adalah 2, X3-nya adalah 1, X4-nya adalah 1, dan X5-nya adalah 1. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami dan mohon maaf jika kami masih banyak kekurangan dalam menjelaskan, tapi saya berharap kalian yang menonton bisa mengerti apa yang kami presentasikan dan apa yang kami jelaskan. Dan mohon maaf juga jika banyak kesalahan kata pada kami. Terima kasih sudah menonton semuanya. Bye-bye.